Laura Meizani, putri Nikita Mirzani menggegerkan publik setelah kabur dari rumah aman pada Jumat 10 Januari 2025 dini hari. Laura memilih langsung menuju Polres Metro Jakarta Selatan didampingi pengacara Razman Nasution. Laura mengungkapkan alasan dibalik keputusannya kabur. Ia mengaku tidak aman berada di rumah aman karena harus berbagi tempat dengan berbagai individu yang dianggapnya bermasalah. Menariknya, setelah kabur Laura justru mendatangi Razman Nasution, pengacara Fadel Bajideh yang pernah berseteru dengan ibunya. Ia mengaku tidak mempercayai sang ibu Nikita Mirzani karena merasa banyak pernyataan Nikita Mirzani yang tidak sesuai kenyataan. Laura bahkan menyebut menemukan alamat Razman melalui video di YouTube. Ia melihat poster yang tertera di latar belakang saat Razman mengadakan konferensi pers. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini beneran nggak sih? Si Loli kabur, udah gitu dengan bahasanya, aduh gue kalau jadi sebagai seorang ibu, aduh sakit banget. Loli, nggak ada ibu yang mau anaknya hancur Loli. Ibumu keras, mungkin dia ingin yang terbaik buat kamu. Nanti ya suatu saat kalau kamu udah kehilangan namanya seorang ibu, ataupun kamu udah jadi seorang ibu, kamu bakalan paham bagaimana perasaan seorang ibu untuk anaknya. Loli anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman. Nikita Mirzani kecolongan. Baru aja beredar sebuah video tentang Loli ini yang dinyatakan kabur dari rumah aman gitu guys. Di dalam video tersebut Loli ini sepertinya kayak dikerubungin sama orang-orang gitu ya guys. Dan mengejutkannya lagi, Loli ini tuh didampingi sama Bang Razman. Berarti ini tuh video baru gitu loh guys. Nah, dari keterangan video tersebut gitu ya guys, Loli ini tuh ternyata kabur dari rumah aman gitu. Karena Loli ini sudah kayak jengah banget ya dengan mungkin kayak peraturan-peraturan ataupun kayak mungkin merasa disembunyikan gitu loh di rumah aman gitu guys. Tapi yang bikin kaget ini kenapa Loli kok malah datangnya ke Bang Razman gitu loh, ke pihaknya Fadel. Waduh, jangan-jangan si Loli ini malah bukannya memperberat hukumnya Fadel, tapi mungkin malah akan membela Fadel gitu guys. Nasibnya Nikita Mirzani gimana ini? Apakah Nikita Mirzani kecolongan gitu? Belum diketahui ya, ini kapan Lolinya tuh kabur gitu loh guys. Mungkin kayak subuh-subuh tadi atau mungkin dini hari gitu guys. Soalnya pada saat jam 12 malam gitu ya guys, Nikita Mirzani itu masih bareng sama temen-temennya, masih ngerayain ulang tahun sama Mail gitu loh. Dan kayaknya tuh belum tahu nih kalau Loli anaknya ini tuh kabur dari rumah aman gitu guys. Karena sampai sekarang pun nggak ada keterangan atau story dari Nikita Mirzani maupun kuasa hukumnya gitu. Di video tersebut gitu ya guys, Loli ini tuh sepertinya masih sangat marah sih sama ibunya gitu ya, sama Nikita Mirzani, karena sempet ada beberapa pertanyaan dari wartawan, kak sempet diwawancarai gitu. Loli ini tuh masih kayak menggebu-gebu gitu loh guys, masih kayak marah gitu. Loli ini bilang kalau saya ini tidak minta dilahirkan dari Nikita Mirzani gitu-gitulah pokoknya guys. Masih kayak statement awalnya dia. Waduh, babak baru dimulai ya gitu loh. Padahal dikiranya Loli ini tuh sudah aman gitu, sudah kayak bagus banget di rumah aman, sudah keprotek banget, ternyata bisa kabur gitu. Dan nasib Fadel ini tuh masih kayak 80 jadi 60-40 guys. Bisa jadi Fadel ini nggak bakalan dipenjara karena si korban Loli aja berpihak nih ke Fadel gitu loh. Kita lihat aja nanti apakah ada updatean lagi, video terbaru lagi gitu ya guys. Loli, denger baik-baik ya. Kalaupun lu merasa tidak nyaman sama orang tuanya lu merasa tidak bahagia dengan orang tuanya lu, atau bahkan lu merasa tertekan dengan orang tua lu, atau bahkan pula orang tua lu tidak sesuai ekspektasinya lu, bukan berarti lu bisa melawan orang tua lu. Ada banyak cara untuk menyelesaikan segala sesuatunya, bukan dengan melawan, apalagi kabur-kaburan. Konsepnya agak begitu, Neng. Ingat, seburuk-buruknya orang tua tetaplah orang tua kita. Emangnya kita ini lahir dari batu kan? Kagak. Konsepnya kagak begitu, Neng. Kagak begitu. Apa yang lu lakuin ini salah. Karena seburuk-buruknya orang tua tetap harus dihormati dan dihargai. Kagak begitu konsepnya. Kagak dengan ngelawan orang tua, Neng. Emangnya bisa request orang tua? Kan kagak bisa. Bisa nego gitu sama Tuhan, orang tuanya mau milih kan kagak bisa, Neng. Aduh, Loli. Ingat baik-baik Loli, seburuk apapun orang tua, sebagai anak itu wajib untuk
menghormati, menghargai, dan memuliakan orang tuanya. Jangan menghinakan, jangan menistakan, jangan merendahkan, jangan membongkar aibnya, apalagi menjelek-jelekan orang tua. Itu tidak baik loh, sama sekali tidak baik. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, namun bukan dengan seperti itu. Bukan dengan seperti itu loh. Maka ingatlah baik-baik loh, melawan orang tua bukanlah solusi terbaik, melainkan langkah yang akan kamu sesali. Cepat atau lambat, kamu akan menyesalinya. Bahkan tidak membutuhkan waktu lama, kamu akan menyesalinya bila kamu tetap melawan orang tuamu. Jangan lakukan itu loh. Alright? Nih ya Loli, kalau lu ngerasa gak betah dan gak nyaman dengan alasan tertentu dan lain sebagainya, tinggal minta pindah lokasi aja, ditempatkan di tempat yang bisa buat lu nyaman. Kayak gitu aja dibuat ribet dan dibuat repot sih. Aduh, Loli, please deh jangan buat ribet dan ribut dunia perjepongan dan persilatan lagi. Udah. Lagian gue bingung Loli, lu kabur tapi kenapa yang dicari Mr. Potato? Emang kagak ada sosok lain gitu? Kenapa harus sosok astral kayak Mr. Potato sih? Cari yang lain apa ya? Yang lebih pantas dan lebih layak dicari. Kenapa mesti dia gitu? Dia bukan bapak lu, bukan paman lu juga, bukan siapa-siapa. Nggak terdaftar di kakaknya lu. Iya, kenapa nggak nyari emak lu gitu, paman lu gitu? Buat ribet jadinya kan? Tambah rame udah. Loli atau Laura kabur dari rumah aman. Ini menambah keyakinan saya ya guys. Saya percaya bahwa salah satu alasan utama mengapa kasusnya Fadel belum ada penetapan tersangka adalah karena ketidaksejalanan antara Loli yang merupakan korban dengan langkah hukum yang ditempuh oleh ibunya Nikita Mirzani. Secara hukum dalam kasus dugaan pelecehan anak, pengakuan korban sangatlah krusial guys. Dalam teori pembuktian hukum, kita tahu bahwa dalam hukum pidana beban pembuktian terletak pada pelapor atau pihak yang menuduh. Nah, pengakuan dari korban adalah bukti yang sangat vital, terutama jika tidak ada saksi atau bukti fisik yang mendukung. Ini mengacu pada asas indubio pro reo, di mana jika bukti tidak cukup meyakinkan, maka hukum harus berpihak pada terlapor. Jadi, menurut saya dalam kasus ini pengakuan Loli menjadi kunci utama dalam menentukan kelanjutan proses hukum. Dan jika Loli tidak memberikan keterangan yang mendukung atau bahkan mungkin membantahnya, ini jelas guys akan memperlambat proses hukum. Lebih lanjut dalam teori viktimologi atau ilmu korban, kita paham guys bahwa korban dalam kasus-kasus pelecehan seringkali dihadapkan dengan konflik internal yang cukup besar. Jadi jika kita lihat situasinya Loli, hubungan emosionalnya dengan Fadel sebagai pasangan kekasih, menurut saya ini mungkin menciptakan perasaan yang campur aduk yang membingungkan ya. Fenomena ini disebut dengan trauma bonding, di mana korban mungkin merasa terikat atau bahkan loyal kepada pelaku. Ini bisa menghambat korban untuk memberikan pengakuan yang jelas dan tegas terhadap tindak pidana yang sudah terjadi. Selain itu, dari perspektif teori psikologi hukum, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana faktor psikologis dan emosional korban berperan dalam memberikan keterangan. Jadi banyak kasus guys yang menunjukkan bahwa korban dalam posisi seperti si Loli ini mengalami ketakutan, rasa bersalah, atau bahkan mungkin kebingungan mengenai tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Inilah mengapa pernyataan dari korban bisa saja tidak konsisten atau bahkan tidak mendukung laporan yang ada. Nah, karena kasusnya sudah menjadi seperti ini, menurut saya nih guys, Nikita Mirzani mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan prinsip restoratif justice. Mengingat penyelesaian konflik yang melibatkan hubungan pribadi seperti hubungan kekasih atau keluarga sangat penting ya untuk mencari keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pelaku. Ketika kedua pihak tidak sejalan seperti dalam kasus ini, pencarian keadilan bisa menjadi lebih rumit. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Nah, kasus ini sangat rumit guys dan melibatkan banyak faktor, terutama peran Loli sebagai korban yang belum memberikan keterangan yang konsisten atau mendukung tuduhan ibunya. Dalam hal ini, hukum memerlukan bukti yang kuat dan jelas, terutama pengakuan korban untuk mendapatkan langkah yang lebih jauh. Tapi ingat ya guys,
Terbebasnya seseorang dari tuduhan tidak selalu berarti mereka tidak bersalah. Terkadang itu hanyalah karena pembuktian yang belum memadai. Maka kita harus menunggu dengan cermat bagaimana bukti dan keterangan yang ada akan berkembang dalam proses hukum ini. Apa pendapat kalian nih? Apakah kalian melihat faktor emosional ini mempengaruhi jalannya kasus? Share pendapat kalian di kolom komentar.